Baik teman-teman, sekarang saya dengar rekan saya Isuden sudah bersama dengan Bapak Mul, yang dimana Bapak Mul ini adalah tokoh yang berperan penting dalam kebudayaan Sokongan yang ada di Desa Kepiar, tepatnya di Kecamatan Ngadirejo. Dengan ini kami Bapak Mul meminta izin untuk mencari tahu bagaimana tentang kebudayaan Sokongan di Desa Kepiar ini. Masalah Sokongan, jadi bahasane kula mengke nek campur aduk nggih. Carane ngeten iki. Pembukuan kula gawe ngeten. Jadi tarikan seandainya contoh saya sendiri saja boleh sik. Saya ini Pak Mulyono. Nomor tarian saya 783. Pak Harnanto contoh. Dr. Harnanto. Tarian saya 783. Jadi Pak Harnanto kalau saya tarik 783. 1 2 2 3. Jadi Pak Harnanto ngutangi saya 100.000 contohnya. Jadi cara-carane goleki ngoten niku. Nek goleki melih contone Nur Kasan 774. Pak Harnanto 774, Tari Aja 774. 95.000 contoh. Cara kerjanya gitu di otak. Nomor niku 783 niku asalnya sing pundi, Pak? Ya. Ini kan 780 81 82 83 kan kolom-kolom. Berarti kan ini tentang mengenai mekanisme keuangannya, cara arisan Sokongan itu Pak. Nah, kemudian kebudayaan Sokongan itu awal mulanya bagaimana Kak? Bagaimana Pak? Kalau dari awalnya ini sudah peninggalan nenek moyang, pola kerjanya memang gini. Tapi saya selaku penerus juga melestarikan kebudayaan istilahnya Sokongan atau warisan. Jadi saya awal-awalnya enggak tahu. Dari awal nenek moyang sudah meninggal semua. Ini selaku penerus saya ya cuman pengetahuan saya sebagai gini gitu. Terus kebudayaan Sokongan ini di daerah mana saja? Khususnya Kecamatan Ngadirejo ada. Terus semua Kecamatan Ngadirejo ada kegiatan Sokongan ini? Ada. Randusari juga ada. Pokoknya semua kampung Kecamatan desa di Kecamatan Ngadirejo ada. Jadi anggota saya kalau tidak salah 133 untuk di Desa Kepiar ini. Ya. Berarti ini menjadi kebudayaan atau ikon kebudayaan tersendiri bagi Kecamatan Ngadirejo ya Pak. Ya. Terus kemudian tujuan dari adanya Sokongan ini apa Pak? Tujuan positifnya yaitu, untuk masyarakat. Kalau menabung ya istilahnya ini sosial, benar-benar sosial. Tidak bisa ditinggalkan karena ya itu. Seandainya orang mau punya kerja, tidak punya modal, tapi punya sokongan, bisa untuk modal. Itu untuk meringan. Ya meringan ya itu tadi cara kerjanya. Seandainya saya itu narik, kamu sosok ke rumah saya 100, nanti kalau kamu gantian narik, saya minimal ya 200, tapi yang ditulis hanya 100. Yang 100 kan uang saya sendiri, gitu caranya. Jadi istilahnya umpang itu yang ditulis umpangannya itu. Lalu untuk kegiatan Sokongan ini apakah setiap desa ada warganya? Apakah semua warga harus mengikuti? Tidak maksa. Oh. Tapi ada yang pendatang baru, katanya tidak ikut ya tidak apa-apa. Jadi atas kemauan warga sendiri ya. Untuk mengikuti. Kalau di kampung Kepiar kakaknya sekitar 90-an, tapi anggota saya
133 kan berarti ada orang kampung lain yang ikut. Berarti orang kampung lain bisa mengikuti kegiatan Bisa. sokongan di Bisa. daerah. Bisa. Asalkan tadinya itu orang sini terus berdomisili di kampung lain, terus itu pengen bisa. Karena tanggung jawabnya masih kampung sini. Jadi di keluarga masih ada yang tanggung jawab. Kemudian Pak, syaratnya, semisal saya ingin narik sokongan gitu Pak, syaratnya harus berapa tahun? Kalau mau narik itu harus lapor. Jadi contoh aja ini, mulai bulan ini yang narik kan ada saja. Ini laporan yang saya terima dari anggota yang mau narik. Contoh, ini besok bulan Maret ini tanggal 18, Kemis paling malam Jumat Pon, ini orang mantu ini Mas Arju. Terus yang tanggal 23 malam 24 Rabu Pon malam Kemis Wage ini harian Mas Setio, Pak Setio. Jadi yang terus tanggal 3 April ini libur puasa libur. Jadi ada aturan menghargai orang puasa, tidak boleh. Terus bulan Mei ada 2, ini subur mantu sama Mbak Warsimin ini keluar dari anggota, sudah tua. Bulan Juni ada 2, ini Bu Pendeta sama Pak Sadio. Anak ini Bu Pendeta yang ibunya sudah meninggal, bapaknya meninggal, anaknya tapi tanggung jawab mau mengurusi, mau keluar. Terus bulan Juli ada 2, Tini sama Mbah Martosaki. Agustus Mbah Gumbrek sama Trianto. Agustus, September Sirenggana sama Hartanto. Terus November Mbah Marem sama Oktober Mbah Marem 1. November Atmo Suyat sama Harno Cumi. Desember Sriono Petut. Masih hanya 1. Oktober sama November. Terus kayak tadi kan kalau bulan puasa itu nggak diadakan. Enggak. Adakah atau itu kan aturan atau apa menghargai orang? Itu juga aturan, Ya. tapi di peraturan kampung enggak tertulis. Nggak tertulis. Nggak tertulis. Selain itu Ini, ada lagi. ini cuma ya keputusan saya dan anggota kalau bulan puasa libur. Selain bulan puasa adakah aturan lain yang tidak tertulis seperti ini? Enggak ada, cuman itu hari puasa bulan puasa libur. Terus istilahnya kalau orang yang kebetulan kan waktu ada tarikan itu ada yang belum sosok, saya tulis di sini, contoh gini, yang belum ngasih sama yang bersangkutan. Kan ada orang yang sakit, ada yang ya kepentingan macam-macam. Ini ya saya urus. Jadi semua kegiatan tertulis di Ya buku tertulis. Sedangkan orang yang keluar belum saya kasihkan kepada yang bersangkutan, saya kasihkan nota begini caranya. Ini benar-benar ini. Ini Dr. Harnanto kembali dari almarhum Kromo Wagino yang baru aja keluar pada tanggal ini. Ini belum saya kembalikan, belum saya antar. Contohnya gini, jadi saya pakai nota demi kebersihan pengurus, dan tidak ada antara anggota sama pengurus itu saling, kok saya belum dapat, tapi kalau saya sudah punya bukti kan saya berdebat kan bisa membangun transparan, ada pelanggaran pekerjaan. Begitu masalah sokongan, yang tahu saya kalau dari nenek moyang yang sudah meninggal saya tidak tahu asal usul, tapi kalau saya selaku penerus, saya megang ini ya mulai sekitar 83
sedangkan mau cari ganti aja sudah susah, udah mau istirahat. Kemudian Pak, yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, dampak positifnya itu meringankan beban masyarakat. Kemudian adakah Pak dampak negatifnya dari kebudayaan sokongan ini? Kalau dampak, Atau memberatkan masyarakat lain atau bagaimana Pak? kalau di kampung sini rata-rata sudah ada istilah beban memberatkan, itu sama-sama. Kalau merasa keberatan, anggota kan diberitahu kalau keberatan keluar aja dari anggota, dan caranya mengembalikan uang yang sudah kamu terima, kan gitu. Diberi kebebasan Diberi untuk kebebasan, mengikuti atau ya. tidak. Begitu caranya. Terus apalagi yang bisa saya jawab kalau masalah sokongan, tahu saya gitu. Terus untuk pergantian pengurusnya itu caranya gimana? Eh, Misalkan dari bapak atau ini- bapak ke sebelumnya. Ini contoh masalah penerus, mungkin kedepannya ya ada, tapi saya kan cuma diskusi sama teman-teman pengurus, kan saya 3 orang. Ya. Sekretaris saya sebagai Pak RW, Pak Kirmanto ini sekretaris saya. Terus keuangan Mas Warno, mie ayam itu keuangannya. Terus niku kalau misalkan mau terjadi pergantian pengurus itu milihnya pengurusnya gimana? Ditunjuk jenengan apa ada yang mengajukan atau gitu? Kalau yang mengajukan tidak mungkin, itu hasil musyawarah. Nanti kalau ada forum-forum rapat kampung, kalau RT tidak mungkin, rapat sekampung itu baru musyawarah, dan saya merasa udah tidak siap, itu bisa ditunjuk oleh orang sekampung. Tidak ada masa jabatan 5 tahun atau berapa? Nggak ada. Jadi Tidak ada. Seumur hidup kok. Pak, saya ingin kembali ke pembahasan tadi mengenai mekanisme keuangannya. Tadi dijelaskan oleh Bapak, misal sokongannya 100, umpangannya 100. Nah, umpangan itu bagaimana Pak? Kalau yang 100 tadi kan wajib mengembalikan 100. Umpang 100. Apakah umpangan itu harus wajib 100 atau Enggak. dari gimana? Masalah umpangan ya minimal itu setengah dari pokok. Dari pokok 100-nya Ya, tadi Pak. seandainya ke saya 100, ya minimal 150. Ya, jadi kalau kurang dari 50 setengah pokok, itu pengurus harus berhak menolak. Tapi daripada orang itu, saya itu punya uangnya cuma 130, ya saya terima. Jadi ya hitungannya rasa rumangsa mesakne anggota. Baik Pak, ini kami terima kasih banyak atas penjelasan Bapak mengenai kebudayaan sokongan ini. Sudah selesai kita mewawancarai panjenengan. Harapan kami sebagai pemuda, semoga kebudayaan sokongan ini bisa terus dilestarikan ke generasi-generasi selanjutnya. Ya, Bapak, terima kasih. Kami undur diri. Ya. Surat keputusan bersama tentang arisan utawi sokongan dusun Kepiar, Desa Ngadirejo Kidul. Sifat penting arisan dusun utawi sokongan berdasar musyawarah dusun yang dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2017 yang bertempat di rumah Bapak Kadus Kepiar. Maka kami telah memutuskan menyepakati perihal sebagai berikut. 1. Laporan sokongan komplit beras gula teh minimal 4 tahun pada hari daftar tarian kepada tarik sokongan atau pengurus sokongan. Apabila ada anggota sokongan dusun Kepiar yang terlambat setor 5 kali berturut-turut tarian berturut-turut, maka anggota mendapatkan konsekuensi mundur 1 tahun. Jadi yang tadinya 4 tahun sampai 5 tahun. Dari masa minimal 4 tahun tarian sokongan komplit. 3. Bagi anggota yang terlambat setor dan akan melunasi wajib mengantar ke rumah
tertanggung atau pada waktu pelaksanaan tarian berikutnya. 4. Tarian sokongan garingan. Tidak ada batas minimal dengan pertimbangan keputusan tarik sokongan lancar atau tidak. 5. Tarian sokongan harian maksimal 2 kali dalam 1 bulan dari 1 bulan hari dan tanggal pelaksanaan tarian sepenuhnya menjadi wewenang mutlak dari tarik sokongan. Apabila ada hajatan atau mantu, sunatan, bayan, daftar tunggu sokongan harian wajib mundur dengan jarak yang telah diperhitungkan. Demikian surat keputusan bersama ini kami buat dan untuk dilaksanakan pada hari Senin 1 Januari 2018. Keputusan ini mengingat bagi seluruh anggota sokongan Dusun Kepiar 28 Oktober 2017 mengetahui Ketua RW Kadus Kepiar tarik sokongan